Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang kami muliakan, pada video pertama kita sudah belajar, sudah menjelaskan tentang bagaimana cara download OBS Studio, kemudian bagaimana cara instalasinya, kemudian juga kita juga sudah sarankan kepada asatid untuk mendengarkan penjelasan di YouTube tentang settingnya, atau kalaupun tidak mau di setting sudah langsung saja, tidak masalah dengan memakai settingan awal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bagaimana cara mengajarnya. Yang pertama yang harus kita miliki tentunya buku pelajaran. Kita harus memiliki buku pelajaran, buku yang akan diajarkan. Ini pertama yang harus kita miliki. Nah, untuk buku ini bagaimana kita bisa dapatkan? Bisa dengan cara kita foto dengan HP, bisa scan, bisa juga dengan download dari internet. Saya akan mencoba, tentunya yang pertama sudah tahu, yang kedua juga tahu, yang ketiga cara download dari internet. Kita coba umpamanya kita ingin mengajar pelajaran fikih. Maka kita untuk pelajaran-pelajaran yang berbahasa Arab itu bisa kita download banyak di internet. Contohnya fikih yang kita pakai untuk kelas 2 adalah Matan Abi Suja, maka kita download dari internet. Download itu dalam bahasa Arab tahmil. Tahmil kitab Matan Abi Suja PDF. Oke. Enter. Di atas sini kita klik langsung. Nah, ini muncul kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib Matan Abi Suja, muallif Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Muhammad ibn Qasim Al-Ghazi, Ahmad bin Husain Al-Asfahani, Abi Suja. Kita cari kata-kata tahmil. Ini tahmil di sini, kita klik maka diarahkan ke bawah tahmilul kitab. Nanti langsung kita klik di sini tahmilul kitab. Ajari tazhiz al-kitab, sedang mempersiapkan buku yang sedang di-download. Kita tunggu sebentar. Nah, muncul seperti ini. Ini Rabit Tahmil Al-Awwal PDF. Ini adalah link untuk mendownload. Ini link pertama dalam bentuk PDF. Kita klik saja. Jari tahmil sedang di-download. Muncul di bawah. Ini sudah ada di-download. Oke. Kita hilangkan dulu. Kita tutup. Nih, Maktabah Nur Al-Matan Al-Ghayah Taqrib Matan Abi Suja. Kita klik saja 2 kali dalam bentuk PDF. Matan Al-Ghayah Taqrib. Ini bukunya. Cetakan Daru Al-Masyari' Ittiba' wa Nashr wa Tawzi', Matan Al-Ghayah wa Taqrib fil Fiqh Syafi'i lil Qadi Abi Suja'. Ini bukunya. Nah, kita sudah dapatkan bukunya, maka yang kemudian yang kita lakukan adalah ini, kita hidupkan dulu aplikasi untuk merekam atau merecord desktop dan suara. Ini kita klik 2 kali. Karena saya sudah buka, jadi ini diklik 2 kali maka muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Tentunya kita sudah buat tadi akidah, sudah kita buat juga input di sourcesnya ini, input capture, display capture. Kalau kita ingin tampilan kita, video kita juga muncul di sana, maka kita juga memakai, kita tambahkan di sini, kemudian kita tambahkan mana dia? Nih, video capture device. Kita klik ini, tentunya kita perlu webcam. Kalau tidak ada ya sudah, tidak apa-apa. Ini sudah ada tampilan begini, maka yang akan kita record adalah yang semua ini tampilan Windows. Ini bisa dirubah-rubah, dipindahkan. Ya, yang penting kita ingin ini yang akan muncul, maka kemudian kita klik di sini nih. Lihat control start streaming, kemudian di sini nanti start recording. Start recording kita klik. Ketika kita klik, maka
akan ada muncul tulisan stop recording. Itu artinya kita sudah melakukan proses record. Kita turunkan saja ini, berarti ini sudah mulai merekam desktop. Kita hilangkan, kita langsung kita buka, ya. Langsung kita mulai proses mengajar. Umpamanya kita katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal abna? Adu Allah subhanahu wa ta'ala an takunu bi khair wa an yahfadhakum Allah azza wa jalla min kulli su' wa min kulli musibah khususan min corona. Adu Allah subhanahu wa ta'ala an yusrifa anna hadha al-corona. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib, nahnu في هذه الفرصة سنتعلم عن الفقه متن الغاية والتقريب. Pada kesempatan kali ini bisa antum jelaskan dengan berbahasa Arab. Kalau memang santrinya sudah memahami bahasa Arab, bisa juga dengan dibaca bukunya nanti kemudian dijelaskan secara panjang lebar matan Ghayatul Taqrib, kemudian Fiqh Syafi'i lil Qadhi Abi Syuja'. Nah, dengan adanya buku ini maka santri yang tidak membawa buku juga akan terbantu karena buku berada di hadapannya. Kita langsung di muqaddimah, langsung masuk umpamanya ke Kitabut Thaharah. Bagi para asatidz yang mengajar bisa mempergunakan aplikasi apapun juga untuk tambahan. Aplikasi kamus umpamanya, aplikasi apa saja silahkan bisa ditampilkan. Bahkan bisa dengan memakai internet juga ketika ingin menjelaskan sesuatu tidak paham, atau yang jelas semua yang ada di komputer bisa dimanfaatkan untuk mengajar. Contohnya kita memakai notepad, ya, umpamanya para asatidz menulis di sini yang akan kita pelajari hari ini. Satu adalah kitab Taharah, pembahasan macam-macam air yang dapat dipakai bersuci. B, pembagian air. Pembagian air, 2. Kemudian para asatidz kemudian mengatakan, baiklah anak-anakku seluruhnya, fi hadhihi al-fursa sanata'allam an kitab at-taharah. Nah, kitab at-taharah artinya kitab menjelaskan tentang bersuci. Anak-anakku seluruhnya, mari kita lihat al-miyah, kita baca ya. Diperhatikan dengan baik cara bacanya, jangan sampai salah cara bacanya. Kemudian anak-anakku harus memahami kata per kata dan dihafalkan kata-kata tersebut, ya, dan tahu artinya, karena kata-kata tersebut nanti yang akan dipakai pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kata al-miyah di sini. Al-miyah di sini artinya air. Dari kata ma'un. Ya, dari kata al-ma'. Ma'un. Ma artinya air. Kalau 2 ma'ani. Kalau banyak miyah. Miyahun, miyahun. Nah, al-miyah di sini artinya air, air. Jadi plural. Nah, kata miyah dimanapun juga di dalam bahasa Arab pasti artinya air-air, air banyak gitu. Nah, al-ma allati yajuzu biha at-tathhiru 7 miyah. Air yang dapat atau yang boleh dipakai untuk bersuci ada 7 miyah. 7 maknahu 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7, ya, miyah. Miyah yang ada di sini sama dengan di sini juga miyah, 7 macam air.
Ma hiya al-miyah allati yajuzu biha at-tathhir? Ya, apa saja air yang dapat dipakai untuk bersuci? Katanya di sini ada 7 sab'amiyah. Ma'us sama. Ma makna ma? Ma artinya air. As-sama, as-sama, langit. Air langit atau air yang turun dari langit. Kalau kita simpulkan, kita katakan air hujan. Turun dari langit dalam bentuk cair seperti yang kita ketahui bersama, air hujan. Kemudian yang kedua, wa ma'ul bahri. Wa artinya dan, wa. Ya. Wa ma'ul bahri, dan ma artinya air, al-bahr artinya laut. Laut artinya air yang rasanya asin, yang kita ketahui bersama lautan itu. Wa ma'ul bahri, air laut. Wa ma'un nahri, ini yang ketiga. Yang ketiga, wa ma'un nahri, yaitu air sungai. Sungai artinya air tawar. Tawar yang mengalir di sungai-sungai. Kemudian wa ma'ul bi'ri, air sumur. Ya, tentunya anak-anakku seluruhnya paham apa itu namanya sumur. Ya, baik itu dia dari mata air keluar kemudian mengisi sumur tersebut, atau dia turun dari langit kemudian masuk ke dalam sumur. Ketika sudah menetap di sumur, maka namanya ma'u al-bi'r, air sumur. Kemudian ma'ul aini, ma tentunya artinya air, dan air mata air. Al-ain banyak makna. Ain bisa artinya mata. Al-ain bisa maknanya jasus, artinya mata-mata. Al-ain juga bisa maksudnya mata air. Ya, dalam bahasa Arab kata ain memiliki banyak makna. Bagaimana kita mengetahui kata ain yang ada di sini itu menunjukkan satu maknanya di antara makna-makna yang banyak? Ya, kita lihat dari konteks pembicaraan. Ma'ul ain, air, gak mungkin air mata-mata, tidak mungkin air air mata kita. Nggak, kenapa? Karena di dalam bahasa Arab air mata itu namanya dumu'. Dumu'un itu namanya air yang keluar dari mata ketika kita menangis. Berarti ma'ul ain di sini artinya air mata air. Banyak kita temukan di pegunungan, dari tanah keluar air, itu namanya ma'ul ain. Kemudian ma'us salj. Ma'us salj artinya air es. Nah, air es yang dimaksudkan di sini adalah air yang turun dari langit, salju, itu air salju. Turun dari langit dalam bentuk cair, kemudian ketika sampai ke permukaan bumi karena musim dingin yang sangat dingin, di bawah, katakanlah di bawah 0 derajat Celcius, maka air itu kemudian membeku. Ya, air hujan turun, kemudian karena permukaan bumi ini begitu dingin, maka air yang turun tadi itu membeku. Nah, itulah yang disebut dengan ma'us salji. Ya, ma'us salji. Kemudian setelah itu ma'ul barad. Ma'ul barad artinya air es. Ya, tadi salju, ada air es. Air es itu maksudnya apa? Ini air barad dalam bahasa Arab. Ma'ul barad artinya air yang turun dari langit. Turun dari langit dalam bentuk butiran-butiran es. Turun dari langit, jatuh ke bawah dalam butiran-butiran es, kemudian nanti akan mencair. Jadi air yang turun dari langit itu ada 3. Yang pertama ma'us sama, air hujan, dia turun cair sampai bawah cair. Kemudian yang kedua ma'us salji, air ini airnya turun dari langit. Salju, air turun dari langit dalam bentuk cair karena panas, karena dingin. Ya, dinginnya permukaan bumi, maka dia menjadi membeku. Itu ma'us salj. Ada ma'ul barad, air yang dari atas turun dalam bentuk butiran-butiran es, kemudian jatuh ke bawah, kemudian nanti mencair di bawah. Idzan al-ma'ul lati yajuzu biha at-tathhir 700.
ma'ul samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul barati. Nah, anak-anakku semuanya, ini perlu dihafalkan kata-katanya. Kalau ingin bisa bahasa Arab, maka hafalkan kata-katanya, kemudian pergunakan dalam sehari-hari. Kata barot dimanapun juga akan sama. As-salj, ya salju, di mana-mana, di seluruh buku, karena itu bahasa Arabnya. Ini pembahasan yang pertama, yaitu al-ma' allati yajuzu bihat tadkhir. Kalau ada pertanyaan, ma hiya al-ma'u allati yajuzu bihat tadkhir? Ya, jawabannya al-ma'u allati yajuzu bihat tadkhir 700, ma'us sama' wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us alji wa ma'ul barat. Ini air yang bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian thumma al-miyahu ala arba'ati aqsam. Al-thumma artinya kemudian. Kemudian al-miyah, lihat kata al-miyah yang di atas itu artinya juga sama di sini, yaitu air. Ala arba'ati aqsam. Air itu kalau dibagi ada 4 pembagian air. Dilihat dari sudut pandang apa? Di sudut pandang apakah dia suci dan mensucikan. Ada sebuah air, kita ingin tahu air itu suci atau tidak, mensucikan atau tidak. Maka air bisa kita bagi kepada 4 pembagian. Yang pertama, tohirun. Lihat kata kitabut toharoh. Kitabut toharoh dimulai dari kata huruf to, huruf to, ha-ro, toharo. Toharo artinya bersuci. Setiap kata yang ada toharo pasti maknanya berkenaan dengan bersuci. Ya, mutahharun, tohirun, yaitu suci, airnya suci. Pasti semua kata toharo itu berkenaan dengan kata-kata suci. Baik itu dia dalam bentuk objek atau dia bentuk subjek dan sebagainya. Nah, pembagian yang pertama kita katakan tadi bahwa al-miyahu ala arba'ati aqsam. Air dibagi menjadi 4. Pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Tahirun mutahhirun, suci, mutahhirun, bisa mensucikan. Ya. Tahirun mutahhirun. Tahir, airnya itu suci. Suci artinya bersih, bisa diminum. Ya. Kemudian mutahhirun, bisa mensucikan yang lain. Bisa dipakai untuk bersuci, mensucikan kita dari hadas ataupun najis. Air suci dan mensucikan ghairu makruh. Nah, dipakai makruh apa bagus? Apa tidak makruh? Tidak makruh, dianjurkan. Tahirun mutahhirun ghairu makruh. Istilah makruh itu di dalam kajian usul fiqih artinya kalau dilaksanakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan pahala. Dianjurkan untuk tidak dianjurkan untuk ditinggalkan, itu kalau makruh. Nah, air yang pertama ini dia suci, mensucikan, tidak makruh, yaitu ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak artinya air. Yang namanya air, ya, yang ketika kita katakan air, maka yang terdetik kepada otak kita. Kita ambil contoh, di depan kita ada teh manis, ada kopi, ada air biasa, yang baru diambil dari sumur di dalam gelas. Ketika saya kemudian mengatakan, ini 3 gelas ini di depan anak saya umpamanya. Tidak usah yang besar-besar, yang umur 10 tahun, 12 tahun, atau siapa sajalah. Atau Anda, anak-anakku, ada air, 3 macam air di hadapan kalian. Ada teh manis, ada kopi, air kopi, ada juga air. Ketika saya katakan, nak, bawakan ke sini air. Kira-kira yang terdetik di dalam pikiran anak-anakku seluruhnya apa? Apakah gelas yang berisi air putih, atau gelas yang berisi kopi, atau gelas yang berisi teh manis? Oh, dia
pasti yang terdetik langsung dalam pikiran anak-anakku dan langsung akan memberikan adalah air putih. Inilah namanya air mutlak, air yang cuma namanya air, tidak terikat dengan kata lain. Beda dengan teh, air teh manis. Nah, ada kata air di situ terikat dengan kata teh manis. Tidak bisa dipisahkan, air teh manis. Air kopi, beda dengan air ini, air biasa, air saja. Itu disebut dengan air mutlak. Air yang namanya mutlak, yang hanya air saja namanya. Yang terdetik di dalam otak kita ketika dikatakan air, bawakan ke sini air. Mungkin nggak kalau umpamanya kita katakan bawakan ke sini air, kemudian anak-anakku bawa air kopi? Tidak mungkin. Nah, ini yang pertama, yaitu arba'atu aqsam, tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwa al-ma'ul mutlaq. Yang kedua, pembagian yang kedua, tahirun mutahhirun makruh. Suci, mensucikan, dapat dipakai untuk berwudu, dapat dipakai untuk menghilangkan najis, tetapi makruh, tetapi dia makruh, diutamakan untuk dipakai. Tapi kalau dipakai, bagaimana definisi makruh yang sudah kita jelaskan, bahwa makruh itu kalau ditinggalkan lebih baik, karena Allah kita dapat pahala, tapi kalau kita laksanakan tidak juga berdosa. Jadi air yang kedua ini, dia suci memang, boleh dipakai mensucikan, tetapi dianjurkan untuk tidak. Apa itu? Al-ma'ul musyammas, air yang dipanaskan oleh matahari. Nanti di penjelasan selanjutnya akan dijelaskan apa sebenarnya maksudnya. Air yang dipanaskan oleh matahari itu air yang diletakkan di dalam bejana seperti besi, aluminium dan sebagainya, kecuali bejana emas dan perak. Dia harus diletakkan di bejana atau di ember yang terbuat dari besi dan semacam besi. Nah, kemudian air tersebut dipanaskan, ditaruh di bawah terik matahari yang amat panas, seperti di negara-negara Arab yang sampai 50 derajat Celcius, 40 derajat Celcius dan sebagainya. Nah, ini yang makruh. Kenapa? Salah satu hikmahnya karena air tersebut bisa mengeluarkan sesuatu yang kalau itu kena ke dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan penyakit kusta. Salah satu hikmahnya. Makanya makruh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya di sini lihat nih, pembagian air yang ketiga, thahirun ghairu mutahhir, suci namun tidak dapat mensucikan. Tidak dapat dipakai wudu, tidak dapat dipakai mandi wajib, tidak dapat dipakai untuk menghilangkan najis dan sebagainya. Dia tidak bisa mensucikan. Apa itu? Yaitu yang pertama, al-ma'ul musta'mal. Al-ma'ul musta'mal artinya al-ma', sudah kita tadi kan, bahwa ma artinya air, musta'mal, ista'mala yasta'milu, al-musta'malu, memakai artinya air yang sudah dipakai. Air yang sudah dipakai apa, Ustadz? Air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci, air yang sudah pernah dipakai untuk berwudu, air yang sudah dipakai untuk mandi wajib. Ini namanya al-ma'ul musta'mal. Kalau kita lebih detail lagi, jadi ketika Ananda berwudu, ketika membasuh tangan umpamanya, dibasuh tangannya, kemudian airnya ditampung. Nah, air tampungan membasuh ini disebut dengan ma'ul musta'mal. Tapi perlu juga diingat bahwa al-ma'ul musta'mal adalah air yang dipakai untuk bersuci, yang dipakai untuk menghilangkan hadas dan najis. Kalau najis pembahasan lain, yang dipakai untuk menghilangkan hadas. Coba, ketika saya berwudu, membasuh tangan, saya sediakan 3 ember. Kemudian di ember pertama saya membasuh tangan kanan, siraman yang pertama. Kan sunnah 3 kali ya. Kemudian di siraman yang kedua saya siram di ember yang kedua. Kemudian di siraman yang ketiga saya siram di ember yang ketiga. Mana di antara 3 ember ini yang disebut dengan ma'ul musta'mal? Ayo.
Yang kedua, salah. Yang kedua, tiga, salah. Air yang di ember pertama. Kenapa? Al-ma'ul musta'mal artinya air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci, menghilangkan hadas. Nah, air siraman yang pertama inilah yang menghilangkan hadas, karena ini yang wajib. Sedangkan yang kedua dan ketiga ini cuman membasuh sunnah. Jadi yang kedua ini tidak menghilangkan hadas, dia hanya sunnah, dianjurkan untuk dua kali. Jadi kalau kita berwudu 3 kali, maka yang pertama itulah yang menghilangkan hadas, dan itulah yang disebut dengan ma'ul musta'mal. Nah, ini yang pertama yang suci dan tidak mensucikan, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang kedua adalah al-wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahurat. Air yang berubah, al-mutaghayyir, yang berubah bima karena khalatahu dicampuri minat tahurat, sesuatu yang suci. Jadi ada air, kemudian bercampur kepadanya barang-barang atau sesuatu yang suci, kemudian dia merubah baunya, rubah warnanya, rubah rasanya. Contoh, air putih dimasukin kopi, ya, berubahlah baunya, berubah rasanya. Ini menjadi ma'un tahirun ghairu mutahhir, suci, tidak mensucikan. Suci artinya masih boleh diminum, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Air teh, airnya masih bagus, air biasa, dimasukkan teh, berubah rasa, berubah bau, berubah warna, menjadi ma' tahir ghairu mutahhir. Dan air-air lainnya, air masukkan sabun, sabun suci, air suci, masuklah sabun, berubahlah rasanya, berubah warnanya, berubah baunya, berubah satu di antara 3 kriteria tersebut, dia berubah menjadi air tahirun ghairu mutahhir, suci, tidak mensucikan. Kemudian yang keempat, ma'un najis, air najis. Ya, air najis yaitu wa huwa allazi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullatain. Air yaitu air yang masuk ke dalamnya najis, tapi dia airnya sedikit, artinya tidak sampai 2 kullah. Nanti penjelasan 2 kullah itu apa nanti kita jelaskan. Yang jelas, kalau airnya di bawah 2 kullah, tidak sampai 2 kullah, dan jatuh ke sana najis, ada tikus mati di dalam, baik dia berubah rasa atau tidak berubah warna atau tidak berubah, ada perubahan atau tidak ada perubahan, maka airnya najis. Kalau dia air sedikit artinya di bawah 2 kullah. Kalau dia sampai 2 kullah, 2 kullah itu sekitar, kalau kita bentuk bak air mandi, maka panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan kedalaman 60 cm, sekitar itu. Ya, kalau dia sampai 2 kullah dan berubah jadi tikus jatuh mati, kemudian airnya berubah, baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah, atau satu di antara 3 itu berubah, maka airnya menjadi najis. Jadi air yang bisa berubah menjadi najis adalah air yang bercampur kepadanya najis. Kalau dia sedikit langsung najis, kalau dia banyak berubah warna, rasa ataupun bau, maka dia najis. Kalau tidak berubah, maka tidak menjadi najis. Nah, begitu para asatidz yang kami muliakan. Jadi kita mengajar. Jadi para asatidz ketika mengajar silakan berkreasi di desktop ini. Pakailah desktop ini semaksimal mungkin. Ya, pergunakan kamus, pergunakan ini, ajarkan mereka dengan cara apapun juga, ya. Kalau para asatidz punya tab, bisa menulis dengan tangan, matematika ditulis dengan tangan. Kita umpamanya mau mempergunakan Microsoft Word untuk menulis, boleh, silakan. Ya, berkreasilah di laptop, berkreasilah di komputer. Berikan di sini ada semuanya. Ya.
Kalau umpamanya para asatid ingin menjelaskan, ingin mengajarkan bahasa Arab umpamanya sebagaimana yang kita jelaskan, mengajar bahasa Arab harus dengan bahasa Arab tanpa bahasa pengantar. Maka asatid untuk ingin mengatakan al-mufrada al-jadidah fi hadzal yaum huwa al-jambari مثلا الجمبري أيها الطلبة هل تعرفون ما معنى الجمبري؟ من يعرف؟ ربما لا يعرف أحد. طيب سوف أعطيكم صورة للجمبري، انظروا أنا أعتقد أنكم تعرفونها جيدا وقد أكلتموه. طيب انظروا ما معنى الجمبري باللغة العربية. تعالوا ننظر إلى الصورة. انظروا إلى الصورة. هذا هو الجمبري. من يعرف؟ من لا يعرف؟ لا أعتقد أن واحدا منكم لا يعرف هذا الجمبري. جمبري. صورة جمبري لذيذ. انظروا الصورة. طيب. Jadi para asatid bisa mempergunakan, kita sediakan internet. Apalagi umpamanya memberikan mufradat yang baru. Mufradat yang baru seperti ta'irah. Ma makna ta'irah ya aulad? Ta'iratun. Mana ta'nya? Nah. طائرة حربية umpamanya. طائرة حربية. ما معنى طائرة حربية؟ انظروا هنا أولاد، هذه صورة لطائرة حربية F-14 طائرة. انظروا طائرة حربية عنده الصواريخ صاروخ. انظروا من لا يعرف؟ كلكم تعرفون. ما معنى القرود؟ قرد. من لا يعرف معنى القرد مثلا؟ هذا هو القرد. انظروا. Jadi para asatid ini akan sangat membantu para asatid di dalam mengajar. Jadi pergunakanlah, berkreasilah ya di semua ini. Sudah berkreasi, jelaskan, persiapkan. Asatid juga bisa mempersiapkan materi-materi. Silakan disiapkan terlebih dahulu di Microsoft Word ini dan sebagainya. Nanti tinggal ditampilkan di layar. Semua yang tampil di layar ini ketika kita sudah mulai record itu akan tampil semuanya. Nah, setelah selesai apa yang perlu kita lakukan? Sudah selesai kita mengajar. Tayyib ayyuhal aulad, rubbama naktafi bihadzal qadr fi hadhihi al-fursa at-tayyibah. Arju minkum an tudzakiru ma darasnahu fi hadhil hissah. Saya berharap anak-anakku coba belajar, ulangi pelajaran apa yang kita ajarkan pada malam hari ini pada hari ini, diulangi, didengarkan dengan baik-baik ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung di komen. Silahkan tanyakan di komen, nanti Ustadz akan jawab dan teman-teman yang lain bisa melihat jawaban dari Ustadz langsung sehingga bisa bermanfaat untuk seluruhnya. Begitu para asatid. Thayyib, nahtatim bihadzal qadr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kita pelajarannya. Anak-anakku, untuk tugas hari ini Ustadz akan posting di Google Class. Silahkan lihat tugasnya dan dilaksanakan. Dikasih waktu dalam satu hari harus sudah dikumpulkan atau dijawab. Nah, begitu para asatid yang kami muliakan, mengajar dengan OBS ini. Kemudian setelah selesai kita mengajar, kita klik lagi OBS-nya. Ini kan masih jalan terus nih ya. Baru setelah itu kita stop. Kita harus tahu sebelumnya ini video perginya kemana. Nah, kita klik dengan klik setting di sini. Nah, lihat video output. Output di sini kemana perginya? Ya, di sini lihat see user
user video. Berarti perginya ke drive C video. Bisa kita atur sendiri di awal-awal sebelum kita melakukan recording. Kita tutup, maka kemudian kita klik stop. Kita klik stop, maka video langsung akan selesai, ya. Nanti akan muncul videonya di tempat tadi seperti ini, video nanti akan muncul seperti ini para asatidz. Biasanya yang terakhir di sini, yang terakhir. Setelah kita stop maka akan muncul di sini. Nanti ada tanggalnya, tanggal 27 bulan 3 2020. Ini jamnya pukul 19:22 menit dan 30 detik. Baru kemudian file ini antum upload ke dalam YouTube kalau para asatidz punya YouTube, atau silahkan datang kirimkan kepada saya, bawa dengan flash disk dan sebagainya, nanti saya masukkan ke dalam YouTube, kemudian di sharing langsung di Google Class, ya, di-upload ke YouTube, kemudian di sharing di Google Class, nanti para santri, kemudian link dari YouTube juga bisa nanti dikirimkan ke grup per kelas. Jadi mereka langsung buka aplikasi YouTube, klik linknya, nanti langsung bisa mereka belajar sambil tidur, sambil berbaring, sambil jalan, sambil dan sebagainya. Mereka bisa belajar dengan baik. Mungkin itu dulu untuk sementara tutorialnya para asatidz yang kami muliakan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung, ya, langsung aja ke WhatsApp ditanyakan, insya Allah kita berusaha untuk menjawab. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.